Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinia Purnamasari, NIM 19089067, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang, ingin mempresentasikan beberapa materi secara garis besar tentang persyarafan, organ endokrin, alat kelamin pria, alat kelamin wanita, dan panca indera. Nah, untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang neurologia. Neurologia atau persyarafan, sistem saraf merupakan sistem yang rumit dan sangat teratur. Sistem ini dianggap sebagai sistem yang paling penting dalam tubuh manusia. Nah, sel saraf juga membutuhkan oksigen dan zat makanan untuk melakukan metabolisme. Untuk fungsi dari sel saraf adalah mengantarkan impuls saraf untuk menyelaraskan hubungan antara satu struktur dengan struktur yang lainnya. Sistem saraf dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu susunan saraf pusat. Nah, susunan saraf pusat ini yang pertama yaitu ada hemispherium cerebri. Hemispherium cerebri merupakan saraf terbesar. Otak juga dilindungi oleh 3 lapisan meninges. Bila membran ini terkena infeksi, maka akan terjadi radang dengan radang yang disebut dengan meningitis. 3 lapisan tersebut adalah yaitu ada durameter, arachnoidea, dan pia meter. Dan di antara arachnoidea dan pia meter terdapat ruangan yang berisi liquor cerebrospinalis. Nah, permukaan hemisfer cerebri ditandai dengan lipatan dan sulcus atau yang disebut dengan lekukan. Sekitar 4/5 dari total korteks tidak terlihat dan permukaan tersembunyi di dalam sulcus. Penanaman bagian-bagian hemisfer sesuai os cranium. Yang pertama ada sulcus longitudinal cerebri, ada sulcus lateralis cerebri, ada sulcus centralis, dan setiap hemisfer cerebri terbagi menjadi 4 lobus. Yang pertama ada lobus frontalis, ada lobus parietalis, ada lobus occipitalis, dan ada lobus temporalis. Nah, setelah itu otak mempunyai 5 bagian utama, teman-teman. Yang pertama yaitu ada otak besar atau cerebrum sebagai pengatur semua aktivitas mental. Yang kedua ada otak tengah atau mesencephalon. Itu terletak di depan otak kecil dan jembatan faron. Bagian atas otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata. Yang ketiga ada otak kecil atau cerebellum. Yang keempat ada sumsum sambung atau medulla oblongata. Yang kelima ada jembatan faron atau pons faroli. Yang kita masuk ke yang bagian kedua yaitu sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Nah, pada penampang melintang, sumsum tulang belakang tampak bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam berbentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap yang terbagi atas sayap atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut dengan tanduk ventral. Kita masuk kepada pembagian sistem saraf yang kedua
yaitu susunan saraf tepi, teman-teman. Kelihatan ya. Pada sistem saraf tepi terdapat dua sistem saraf, yakni saraf sadar atau somatik dan saraf tidak sadar atau otonom. Kita masuk kepada sistem saraf somatik. Saraf sadar ya, mengandung saraf eferen sehingga mampu menghasilkan gerakan di jaringan otot rangka. Yang kedua yaitu adalah sistem saraf otonom atau tidak sadar. Saraf yang mengatur organ tubuh yang bergerak secara otomatis. Saraf otonom bisa disebut sebagai saraf motorik, di mana terdiri dari dua saraf, yaitu simpatik dan parasimpatik. Kak, bagaimana sih bagian dari simpatik dan parasimpatik? Nah, untuk saraf simpatik itu fungsinya memacu organ tubuh, misalnya memperbesar bronkus, pupil mata, dan memacu detak jantung. Yang kedua yaitu saraf parasimpatik, memiliki fungsi kebalikan dari parasimpatik. Materi yang pertama tentang persarafan atau neurologi ya, sampai sana teman. Kita masuk ke materi kedua yaitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua yaitu endokrin. Endokrin ya. Endokrin itu sama dengan kelenjar tanpa saluran. Nah, kelenjar ini menghasilkan bahan-bahan kimia yang disebut dengan hormon. Hormon ini diserap terus ke dalam darah dan dibawa oleh sistem peredaran darah ke seluruh tubuh. Nah, dari fungsi penting yang kita sebutkan tadi, hal ini juga merangsang perkembangan karakteristik seksual sekunder atau pertumbuhan sistem saraf dan perkembangan otak pada anak-anak yang diasuh oleh kelenjar tiroid dan hormon. Nah, kita selanjutnya ke materi tentang kita masuk ke materi tentang alat kelamin pria, yaitu tentang bisa lain nama lainnya disebut dengan genitalia maskulina. Terdiri dari yaitu testis, ada epidermis, ada ductus deferens dan fonculus spermaticus, dan ada vesicula seminalis, prostata, dan ada glandula bulborectalis. Nah, kita akan bahas dari pertama yaitu testis. Testis itu berbentuk seperti bulat telur dan jumlahnya sepasang. Terdapat pada skrotum atau zakar. Dan epidermis berbentuk seperti huruf C di sebelah superioritalis testis. Dan untuk ductus deferens merupakan lanjutan dari cauda epidermis yang berjalan ke arah superior dari epidermis. Dan vesicula seminalis merupakan kelenjar berongga-berongga berjumlah sepasang dan terletak di atas di bawah kantong kemih. Untuk prostata terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus dexter, lobus sinister, dan terdapat medius yang sering membesar. Selanjutnya yaitu glandula bulborectalis. Kelenjar ini kecil, berjumlah sepasang, dan terletak di dorsolateral uretra. Nah, kayak gitu guys. Dan untuk gambar dari prostata tadi itu seperti ini guys. Untuk tadi yang saya jelaskan tadi itu bagian dari maskulina internal. Dan sekarang kita masuk ke bagian maskulina eksternal, yaitu ada penis, uretra, skrotum,
tiga bagian itu. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang genitalia feminina atau alat kelamin pada wanita, yaitu bagian internalnya yaitu ada ovarium, ada tuba fallopi, ada uterus, dan ada vagina. Dan untuk genitalia femina eksterna ada vulva, ada pons pubis, ada labia majora, ada labia minora, clitoris, ada vestibulum, dan ada intoritus. Nah, mungkin itu materi dari tentang maskulina atau alat kelamin. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang panca indera. Panca indera manusia terdiri dari yang pertama yaitu mata sebagai organ penglihatan, telinga sebagai organ pendengaran, hidung sebagai organ pembau atau penghidu, lidah sebagai organ pengecap, dan 5 kulit sebagai organ peraba. Yang pertama yaitu mata. Orbita adalah suatu ruangan berbentuk piramid sisi 4 dan mempunyai basis dan apeks. Ruangan ini dibentuk oleh os frontal, os zygomaticus, os maxilla, os penidalis, os lacrimalis, dan etymoidalis. Organ yang terdapat di dalam orbita antara lain yaitu bulbus oculi, glandula lacriminalis, opticus, dan otot eccriminalitas bola mata. Selanjutnya kita masuk ke bagian telinga. Telinga merupakan organ yang berfungsi dalam keseimbangan dan pendengaran. Telinga dalam bahasa Latin disebut dengan auris, terdiri dari auris externa dan auris media dan auris interna. Setelah itu ada kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan seluruh luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 14% dari berat tubuh. Pada orang dewasa 2,7 sampai 3,6 kg dengan luas 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebal kulit bervariasi mulai dari 0,6 mm sampai dengan 6 mm tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, penis, labium minus vagina. Kulit media terletak pada lengan atas. Nah, kalau fungsi kulit adalah untuk menutupi dan melindungi permukaan tubuh dan bersambung dengan selaput lender yang melapisi rongga. Nah, itulah materi dari anatomi terapan yang saya presentasikan. Apabila ada salah-salah kata atau salah-salah ilmiah yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi